Sumber daya alam kita dikuasai oleh mafia. PDIP terus gempur pemerintahan Jokowi, anak buah Megawati. Ini artinya masyarakat merasa dibohongi. Harus dipahami, ini adalah partai pemerintah yang seharusnya menguatkan, menyokong, bukan secara vulgar, terbuka. Nah tadi Bung Nirwan bilang, itu bukan kritik, tapi diskusi-diskusi kita dengan kawan-kawan PDI kemarin, di beberapa media nasional, mengiyakan bahwa apa yang disampaikan Mbak Puan dan Bung Effendi Simbolon adalah itu bentuk kritik. Jadi nggak ngerti yang bisa dipercaya dari para pemimpin elit-elit PDIP yang mana. Bang Eben. Yang satu itu bilang kritik, yang satu bilang bukan. Nah substansinya begini Mbak, saya melihatnya PDIP ini belum siap menjadi partai penguasa. Pertama itu. Kedua, PDIP ini saya analogikannya seperti mentalitas supir angkot. Supir angkotnya gimana? Karena supir angkot itu ketika dikasih mobil yang lebih baik, dia hanya bisa tapi gamang. Tapi mentalitas ugal-ugalannya tetap nggak berubah. Nah seperti itulah saya lihat PDIP hari ini. Harusnya paradigma oposisinya harus dirubah. Itu biar masyarakat melihatnya bahwa PDIP ini benar-benar partai kader, partai ideologis yang siap menerima kemenangan itu, bukan kekalahan aja. Karena beberapa waktu terakhir ini kita lihat tiga elit kader partai pemenang ini melakukan ofensif politik ke presiden yang notabene adalah kadernya, yang notabene adalah sebagai pengusungnya. Dan ini kan semacam keanehan menurut saya ya. Apa maksudnya? Atau jangan-jangan ini untuk menaikkan elektabilitas Mbak Puan buat 2024 hari ini masih 0, baik. Pak Nursiwan, Anda harus mengomentari pernyataan keras dari Bang Eben ini nih, Bang Nursiwan. Ya, sekarang saya komentari ya. Silakan. Ya, jadi pertama di demokrasi kita tidak mengenal oposisi sama partai pemerintah ya di dalam sistem kita. Tapi bukan berarti juga bahwa kalau berada di dalam posisi partai pemerintah itu tidak boleh membuat kalimat satupun yang berbeda itu pemahamannya lain, tidak demikian. Apalagi saya katakan tadi, Mbak Puan itu kan ketua DPR untuk seluruh lembaga. Sebentar Bang Eben. Pernyataan Pak Nirwan. Sebentar Pak Eben. Bang Eben, sebentar Bang Eben. 10 tahun pemerintahan SBY posisi PDIP adalah melakukan oposisi. Maksud saya gini, konsisten dalam berpikir dulu, biar enak kita diskusinya. Iya. Ditahan dulu Bang. Mohon maaf karena PDI Perjuangan namanya saja Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, berbeda dengan relawan ya, mohon maaf. Jadi kami sudah melewati proses perjalanan itu tidak kemarin sore. Jadi oposisi pun 10 tahun, pada waktu awalnya pun kita tidak pada posisi pemerintah. Kalau Anda mengatakan bahwa kita tidak siap, silahkan saja, itu soal penilaian. Tapi bahwa kita membangun sistem demokrasi, sistem pemerintahan, sistem kenegaraan itu tidak seperti kayak kita pada tahun 45 baru saja berdiri, bahwa ini sistem ini terbangun dengan demikian panjang. Politikus PDIP kini kian gencar menyerang pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kali ini anak buah Megawati Soekarno Putri menyoroti soal pertumbuhan ekonomi kuartal 2 sebesar 7%. Pengumuman itu justru dianggap hanya merupakan klaim sepihak pemerintah. Namun hal itu sama sekali tak sejalan dengan kondisi real di lapangan saat ini. Pengumuman pertumbuhan ekonomi tersebut dianggapnya akan membuat publik bertanya-tanya. Soalnya antara fakta dan kondisi real jauh berbeda. Dengan klaim tim ekonomi Jokowi itu berbeda. Atas alasan itu, perbaikan ekonomi yang hanya dilihat dari besaran growth di kuartal 2 itu hanya sekedar klaim pemerintah. Pernyataan itu dilontarkan anggota DPR RI fraksi PDIP Darmadi Durianto dalam keterangan tertulisnya. Angkanya benar, tapi bisa membuat masyarakat bertanya-tanya mengenai kebenaran angka tersebut, karena masyarakat membandingkan dengan situasi saat ini. Begitulah ujar Darmadi.
Kendati demikian, ia sepakat bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal 2 mengalami lonjakan yang tinggi. Karena ia melihat perbandingan dari pertumbuhan ekonomi yang tumbuh hingga 7% adalah kuartal 2 yang justru terkontraksi hingga minus 5%. Ia pasti bertumbuh, menurut saya ini capaian yang lumayan, 7% year on year. Jika dibandingkan dengan kuartal 2 2020, pasti naik banyak. Karena 2020 lagi kontraksi di kuartal yang pertumbuhan ekonominya mati, minus 5%. Begitulah sambungnya. Ia menyarankan agar sektor usaha tidak terjebak pada fata morgana pertumbuhan ekonomi di kuartal 2. Namun jika itu tidak dibarengi pencerahan memadai, maka justru akan menjadi blunder di kemudian hari. Semestinya pemerintah memberikan data dengan penjelasan yang jelas, agar tidak menciptakan persepsi yang salah. Penjelasan kondisi ekonomi nyatanya lagi tidak baik karena pandemi COVID menciptakan ketidakpastian di bidang ekonomi. Apalagi klaim pertumbuhan ekonomi ini jelas bertolak belakang dengan nalar publik yang tengah kesulitan di pandemi COVID sekarang. Kendati sekalipun klaim pertumbuhan ekonomi itu didukung dengan data akurat, Juli, Agustus, September, masuk triwulan ketiga pertumbuhan ekonomi kita memburuk, tapi diumumkan 7%. Jelas, ini artinya masyarakat merasa dibohongi. Begitulah tandasnya. Sementara itu, Rocky Gerung memberikan pendapat terkait kader PDIP yang belakangan kerap mengkritik pemerintah Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, hal itu merupakan paradoks dari langkah politik yang dilakukan PDIP. PDIP kini jelas ingin beroposisi dengan kekuasaan. Tapi publik tidak percaya lagi, jadi apa yang dilakukan PDIP juga terlambat.